Kalau ada pertanyaan, apakah seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam sebuah perkara pidana oleh pihak kepolisian atau pihak penyidik berdasarkan bukti yang cukup atau bukti permulaan yang cukup, atau selanjutnya telah dihadirkan di persidangan sebagai terdakwa di sidang pengadilan, bisa dibebaskan dari hukuman pidana meskipun pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana. Berdasarkan ketentuan hukum pidana di Indonesia, apabila kita sebagai warga negara Indonesia atau sebagai subjek hukum melakukan tindak pidana, maka kita dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana, baik berupa hukuman badan atau penjara, maupun hukuman denda, atau bisa juga berupa pencabutan hak hukum oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Tetapi, dalam teori hukum pidana yang berlaku di Indonesia, ada dua jenis alasan yang dapat menghapus adanya tuntutan hukum pidana kepada seseorang meskipun orang tersebut melakukan tindak pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak penyidik atau pihak kepolisian atau sebagai terdakwa di persidangan pengadilan. Pertama, alasan pembenar, dan yang kedua, alasan pemaaf. Apabila si pelaku melakukan perbuatan pidana untuk menjalankan perintah jabatan yang sah berdasarkan pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ayat 1 dengan tegas menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak boleh dipidana. Dan ayat 2 juga menyatakan bahwa perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah mengira atau salah tafsir dengan itikat baik bahwa perintah diberikan oleh atasannya dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Misalnya, ada seorang pengawal atau ajudan, dia ditugaskan untuk menjamin keamanan atau keselamatan orang yang dikawalnya. Kalau ada ancaman bahaya kepada orang yang dikawalnya, maka si pengawal atau si ajudan bisa membunuh seseorang demi keselamatan orang yang dikawalnya, termasuk karena melaksanakan perintah atasannya yang menyuruh dia untuk membunuh si korban. Artinya, kalau ada seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atau dihadirkan di persidangan sebagai terdakwa di sidang pengadilan, dalam hal ini si pelaku bisa dibebaskan dari tuntutan hukum pidana meskipun pelaku sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana karena adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi, perlu diketahui apa yang menjadi motif tersangka atau terdakwa sehingga sampai melakukan tindak pidana, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain. Motif ini penting untuk dapat menentukan apakah terhadap tersangka atau terdakwa dapat dibebaskan dari tuntutan hukum dengan menggunakan alasan pembenar atau alasan pemaaf. Demikian dari saya, semoga hal-hal yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam dari saya.